Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, guru yang gagah, berempati dan berani menginspirasi. Bersama saya Sinto. Inilah podcast pertama dari, oleh, dan untuk para guru di Indonesia yang memiliki tujuan merayakan kegembiraan, mengembalikan kegembiraan guru selama pandemi dan sekarang memasuki masa new normal. Yang kedua, membangun kebanggaan guru terhadap profesinya. Guru menjadi teladan di dalam perilaku dan tutur katanya. Dan tidak lupa kita ingin mempunyai komunitas guru-guru yang bisa memberikan dampak luas untuk masyarakat di sekitarnya. Awalnya saya terpikat dengan sebuah buku karangan Parker Palmer, Courage to Teach, keberanian untuk mengajar. Dan saya ingin sekali teks di dalam buku itu bisa hidup, dikaitkan dengan kehidupan para guru di Indonesia. Parker Palmer mengatakan di dalam satu topik awal, we teach who we are. Guru mengajarkan dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa mengajar itu bukan hanya menyampaikan materi dan membuat muridnya mengerti. Tetapi mengajar itu memproyeksikan diri kita terhadap murid yang kita ajar dan terhadap mata pelajaran, mata kuliah yang kita ajarkan. Kesadaran akan diri seorang guru ketika dia mengenal apa yang ada di dalam dirinya, itulah yang menjadi kunci bagaimana dia bisa mempengaruhi murid dan juga membawa pelajarannya menjadi hidup. Bersama dengan saya seorang sosok guru gembira yang akan kita ajak ngobrol nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke obrolan dengan teman kita ini, sahabat saya ini, mari kita lihat tayangan beliau dari layar. Yuk kita lihat dulu. Sahabat Guru Gembira, kita akan undang sahabat kita yang dalam tayangan podcast perdana ini, Ibu Profesor Dr. Anita Lee. Selamat pagi Bu Anita. Halo Ibu Sinto, ya, apa kabar? Senang sekali Bu. Sepertinya kita udah berteman sejak tahun 98 ya Bu, sejak kita di Petra ya. Luar biasa, dan ya saya sudah menjadi muridnya Bu Anita itu kurang lebih 20 tahun ya berarti ya. Kita seusia, tetapi saya tetap menjadi muridnya dan saya banyak sekali terinspirasi dengan beliau. Kalau lihat dari tayangan tadi nih Bu ya,
Saya melihat foto-fotonya ibu ini mengingatkan saya kembali bahwa ibu ini pernah ngobrol sama saya nih. Bu, ngapain sih bu? Ibu lo bisa tinggal di luar negeri gitu ya. Ibu nggak perlu harus di Indonesia gitu. Tapi kalau lihat itu sampai dirakit yang kecil, bahkan ibu cerita pernah dengan pesawat ke pulau-pulau yang kecil dengan risiko yang begitu besar. Saya sungguh terkesan itu ya. Apa ya kegembiraannya ibu sampai ke sono-sono gitu ya yang dilakukan ibu? Ya, memang kalau sekarang saya melihat ke belakang gitu ya, dan lihat foto-foto, saya juga mikir ya, dulu itu kok berani ya, risikonya memang juga mengerikan kalau sampai ada apa-apa, dan ada banyak hal yang pada saat itu entah yang ada dalam perasaan saya itu ya, pokoknya bagaimana bisa sampai ke pulau itu, misalnya sudah nyampe dengan pesawat besar di ibu kota provinsi atau ibu kota kabupatennya, kemudian harus ke tempat yang lebih jauh lagi, entah naik pesawat yang sangat kecil atau naik sampan, naik ketinting istilahnya kalau di Kalimantan. Ketinting ya. Ya tidak berpikir untuk ada potensi-potensi bahaya, tetapi ya bagaimana caranya supaya nyampe dan bertemu dengan para guru di situ, karena kan biasanya sudah diaturkan oleh penyelenggara lokal di tempat tersebut bahwa nanti tanggal sekian itu kami akan datang berkunjung gitu. Jadi yang saya pikirkan ya pasti guru-guru ini sudah menantikan di situ, sehingga ya itu yang perasaan yang saya rasakan saat itu gitu. Dan ya syukur pada Allah bahwa sampai selama ini ya selalu dilindungi gitulah oleh Allah, sehingga akhirnya ya saya merasa saya diutuslah untuk menjalankan peran-peran sebagai guru dimanapun, bukan hanya di ruang kelas saya sendiri, tapi juga dimanapun gitu ya. Itu bisa dilewati ya Bu? Iya. Ada nggak Bu rasa ketika sampai di sana, aduh ngapain gitu ya, saya kok di sini, ketika ngalamin masalah gitu ya, di satu tempat tertentu yang terpencil yang Ibu shock gitu. Pernah nggak Bu ngalamin gitu? Mungkin pernah ya, tetapi mungkin karena sudah biasa, jadi akhirnya saya tidak punya ekspektasi. Kalau mau pergi ke suatu daerah, itu saya tidak punya ekspektasi bahwa mungkin, dan itu yang sering saya temui, tidak ada air PDAM, tidak ada makanan di situ, tidak ada listrik. Ya itu sudah karena saya nggak punya ekspektasi bahwa harus ada begini-begini ya tidak apa-apa ya dijalani. Ya, udah, jadi harus dijalani, menginap di tempat itu tanpa listrik, tanpa air bersih, ya sudah tidak apa-apa. Luar biasa, dan itu membuat Ibu gembira ya? Ya, dan saya bisa belajar banyak sekali dari para guru di daerah-daerah tersebut. Iya. Contohnya apa Bu? Contohnya ya, ingat gitu. Bagaimana para guru itu bisa bertahan di situ gitu ya. Di suatu tempat di Papua, persisnya saya lupa ya namanya, karena banyak sekali daerah-daerah kecil yang kami datangi. Saya sering lupa nama-nama desanya, kampungnya. Tetapi yang saya ingat betul adalah perjumpaan dengan para guru itu. Ada guru dari Flores yang dia mungkin di tempat itu ya dia satu dari sedikit guru yang bertahan. Banyak guru yang lainnya yang tidak bertahan. Jadi mereka tercatat namanya di tata usaha dan nama-nama itu, tapi orangnya tidak tahu kemana gitu. Tapi ada satu dari sekian beberapa guru yang sedikit saja yang bertahan di situ. Itu dia benar-benar menjadi guru. Bukan hanya guru di ruang kelas dan di sekolah, tetapi dia menjadi tokoh di masyarakat tersebut ya. Tetapi yang disebut tokoh itu ya dia menanam cocok tanam ya untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri dan mungkin juga masyarakat di sekitar dia, murid-muridnya. Menanam jagung, menanam sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Kemudian juga dia mengajar. Kemudian mungkin pada saat itu saya tidak tahu apa itu Sabtu atau Minggu, tapi hari biasa juga sore dia juga memimpin ibadah buat masyarakat di situ. Jadi ya multi peran ya luar biasa. Seperti itu sangat menyentuh saya, membuat it's a humbling experience ya. Momen yang membuat saya rendah hati dan membuat saya
salut. Kayak merasa kita belum ngapa-ngapain gitu ya dibandingin mereka gitu ya, Bu, ya. Kontribusi saya itu seperti tidak ada artinya dibanding para guru yang berada di garis depan itu. Menarik ya Bu ya. Saya lagi ngebayangin tapi mikir kalau naik rakit kayak gitu, apalagi katanya Ibu ada buayanya. Wah, serem Bu. Ibu di depan ini ada minuman nih. Ya. Ini minuman Guru Gembira, Bu. Wah, ini menarik sekali nih. Coba Bu, coba dulu. Pas Surabaya panas terik. Ini es Guru Gembira, Bu. Gitu ya? Iya. Enak sekali nih, Bu Ya. Sinta. Apa ini ya? Ini ada maknanya, Bu. Ini isinya adalah es sirup santan selasi. Jadi dengan minum ini itu berharap bahwa selayaknya ingat ini guru-guru bahwa kehadirannya memberikan kesejukan seperti es. Tutur kata dan perilakunya itu manis bak sirup. Lalu harus punya konten yang berbobot, berkualitas seperti santan. Gitu ya. Makin tua makin bersantan, makin berkualitas. Dan hidupnya harus berdampak seperti selasi ini. Tanaman selasi ini tanaman yang mulai akar, batang, biji, daun, bunga semua dimanfaatkan. Indah dan filosofis sekali dan memang ini menyejukkan, enak sekali. Iya, terima kasih Bu. Ini semoga nanti ini akan terus menjadi ciri khas minuman Guru Gembira. Bu, kita ngobrol lanjut nih Bu. Saya ini tertarik dengan satu bagan yang pernah Ibu buat dalam tulisan Ibu nih. Bagan ini menunjukkan satu relasi antara guru manusia ya sebagai apapun profesinya gitu ya dengan Tuhan dan dengan lingkungannya gitu ya. Coba kita lihat nih. Nah ini Bu, saya terkesan banget nih Bu. Boleh dong Ibu cerita sedikit nih gimana Bu? Iya, ini berdasarkan refleksi atas panggilan profesi saya sendiri dan juga mungkin pengamatan terhadap lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga. Ini kan kita itu kan makhluk Tuhan ya. Kita pusat hidup kita itu Tuhan gitu ya. Kalau kita sebagai makhluk yang beriman dan percaya. Dan ketika Tuhan menciptakan kita dan kita berada di dunia ini, pasti ada rencana supaya kita itu berkontribusi kepada sesama kita, menjadi berkat lah pada sesama. Itu baru kita akan mencapai pemenuhan hidup kita. Nah, masing-masing dari kita ya sedang dalam perjalanan itu. Nah, saya mengamati nampaknya itu ada karunia-karunia atau berkat khusus yang memang sudah Tuhan rencanakan untuk masing-masing. Nah, ini saya bisa salah ya, ini hanya pengamatan saya dan refleksi saya. Saya itu membagi profesi-profesi itu menjadi 4 gitu ya. Mungkin pertama-tama itu provider ya. Provider itu orang yang pekerjaannya atau profesinya itu menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain. Misalnya petani gitu. Seorang petani itu bukan hanya menanam, kemudian merawat benih itu sampai tumbuh dan memanen, kemudian menjual, ada keuntungan, tidak hanya seperti itu. Tetapi ada suatu kepuasan bahwa dia bisa memberi makan orang lain lewat hasil karyanya. Demikian juga dengan nelayan. Nelayan menangkap ikan itu juga berisiko loh, nelayan itu kalau dia melaut, ya kan, ada badai, ada itu juga risiko yang harus dihadapi. Tetapi ketika ada tangkapan ikan yang luar biasa, itu kan ada rasa puas ya, ada rasa pemenuhan itu. Kemudian ikan itu memberkati orang lain, dimakan, dikonsumsi orang lain. Itu provider. Provider itu macam-macam. Kalau di kehidupan modern di kota misalnya, mungkin transformasinya menjadi pengusaha kuliner gitu ya, restoran. Dia mengolah makanan itu kemudian kan kita melihat orang-orang yang sangat bersuka cita ketika makanannya itu diapresiasi orang lain, dinikmati orang lain, yaitu dia menjalankan perutusan sebagai provider. Kalau builder itu orang yang membangun sesuatu. Insinyur, membangun jembatan, membangun rumah,
namun juga membangun sistem ya, orang yang di bidang IT, di bidang IT ya, di bidang manajemen membangun sistem, itu builder dia. Builder. Nah, healer itu orang yang punya karisma untuk menyembuhkan. Ada profesi-profesi seperti dokter, terus perawat, farmasi, konselor, psikolog, kayak Bu Sinto ini ya. Jadi saya masuk di situ ya. Ya, healer. Tapi orang juga bisa mix loh ya. Healer dia. Jadi memang karismanya menyembuhkan. Orang yang punya karisma di mana dia mendengarkan orang lain dengan empati, itu orang yang sedang bermasalah secara jiwaan atau emosi. Itu kalau sudah bertemu dengan orang yang healer ini rasanya sudah sembuh gitu loh. Karena ya karisma healer ini sudah menyembuhkan orang lain. Termasuk gitu pendeta ini ya, Bu. Ya, pendeta. Dan healer itu juga ya dokter ya, farmasi. Nah, yang terakhir itu messenger. Messenger itu pembawa pesan atau pengubah pesan ya, atau begini. Ada banyak pesan itu sulit dipahami oleh orang umum. Karena orang begini, misalnya pesan ilmu pengetahuan ya, alam semesta. Zaman dahulu kan orang tidak tahu gitu ya bahwa bumi itu bulat gitu ya. Kiranya bumi itu flat gitu ya, rata. Kemudian ada ilmuwan ya, Galileo Galilei, Kopernikus yang menerjemahkan bumi ini bulat, jadi bukan pusat ya, bukan pusat dari tata surya ini. Nah, itu kan sesuatu yang sulit, tapi ilmuwan bisa menyampaikannya, menerjemahkannya dalam bahasa-bahasa pengetahuan yang bisa dicerna oleh publik. Itu ilmuwan. Kemudian juga seniman ya. Seniman itu punya imaji keindahan di kepalanya ya, di benaknya. Kemudian dia terjemahkan menjadi musiknya, gitu ya, liriknya atau koreografi tari atau lukis. Jadi dia mempersembahkan keindahan itu pada orang lain. Guru, guru itu masuk messenger. Karena ilmu pengetahuan yang sulit itu oleh guru diterjemahkan menjadi sesuatu yang lebih mudah, jembatan supaya pembelajar itu bisa menggunakan jembatan itu untuk mencapai ilmu pengetahuan yang harus dia dapatkan atau keterampilan yang harus dia dapatkan. Seorang guru itu messenger. Nah, masing-masing orang itu perlu menemukan karismanya apa. Orang tua dan pendeta dan pastor itu ya melakukan semuanya ya, ustadz, kiai melakukan peran-peran itu semuanya ya. Misalnya orang tua kalau anaknya masih kecil, balita, lari-lari jatuh, habis itu lari ke orang tuanya. Yang mana yang sakit, lukanya dicium aja sama orang tuanya udah sembuh dia. Orang tua punya karisma healer gitu. Iya, menarik. Bagus sekali. Bu, berarti Ibu masuk di messenger nih ya. Saya paling kuat di messenger, tapi buildernya juga banyak nih, Bu. Provider juga nih, Bu. Healer juga nih saya kira. Kalau healer saya paling lemah kayaknya. Saya bukan seorang healer. Tapi nanti Ibu bisa lihat nih di bagian akhir nih episode ini betapa Ibu sangat berarti memberikan satu penguatan ya untuk semangat beberapa orang ya. Salah satu saja yang nanti akan bicara. Bu, kalau mengulik lebih dalam nih, kalau Ibu masuk di kuatnya di messenger nih, keunikan apa, Bu? Sebagai messenger itu yang Ibu bawa nih, ketika Ibu mengajar gitu ya, Ibu ini punya karisma tertentu yang menjadi keunikan khasnya, ya itu loh Bu Anita gitu. Saya kalau dengerin trainingnya Ibu, terus teman-teman pada ngomong, wih hebat yo. Wah, Bu Anita ngomongnya gini. Ya itulah Bu Anita gitu ya. Saya udah kenal gitu ya. Nah, kalau Ibu ngelihat ini kan kita ngobrolin tentang guru mengajarkan siapa dirinya. Ibu ngelihat apa, Bu, kekhasan Ibu ini? Saya tidak tahu ya Bu Cinta ya, maksudnya, tapi saya sangat mencintai profesi saya dalam arti dan saya kayaknya sudah, maksudnya saya menemukan bahwa Tuhan itu memang mengutus saya untuk menjadi guru. Dan saya menikmati profesi dan panggilan sebagai guru itu, saya sangat menikmati, dan itu membuat saya makin merasa
terpenuhi, makin merasa diberkati, dan saya pokoknya menikmati lah bertemu dengan mahasiswa atau sesama guru, dan ilmunya juga nambah itu bukan hanya dari bacaan yang saya baca, tetapi dari interaksi dengan orang lain itu. Kekhasannya Ibu itu ya, membangun relasi untuk bisa connect dengan mereka, lalu menghadirkan. Saya ngikutin loh tulisan-tulisan Ibu yang di Kompas, guru pemersatu bangsa. Wah, keren, Bu. Nah, itu benar-benar, nah itu loh, guru itu sampai ke sono gitu ya. Jadi itu mungkin ciri khasnya Ibu ya, bisa mengkonekkan gitu ya, isu-isu yang ada saat ini dengan pas apa yang sedang dipikirkan dan dipergumulkan oleh guru gitu ya, Bu. Nah, sekarang kalau kita ngobrol nih, Bu, kondisi sekarang after pandemi ini semua sedang struggling ya, Bu ya. Termasuk profesi guru nih, mereka juga sedang jungkir balik ini. Ibu sendiri gimana ketika Ibu menjadi dosen sebelum dan sekarang ini, dengan ciri khasnya Ibu ngalamin kesulitan apa dan gimana Ibu beradu dengan itu? Iya, saya kira pandemi ini benar-benar sangat menguji kita ya, karena kita tidak siap masuk dalam situasi di mana ya buat saya mengajar itu adalah membangun jembatan dengan mahasiswa, dengan siswa, pokoknya dengan peserta yang harus ada dalam proses pembelajaran bersama saya. Nah, ketika pandemi itu kan kita Zoom gitu ya, atau saya nggak boleh nyebut brand kali ya, pokoknya pembelajaran jarak jauh. Nah, seringkali mahasiswa itu, kalau saya mengajar mahasiswa S1, S2, S3. Kalau S2, S3 itu mungkin motivasinya lebih jelas, dan karena kelasnya lebih kecil, sehingga interaksi dan koneksi tidak masalah buat saya. Untuk S1 itu saya tidak sampai hati untuk mewajibkan harus on cam gitu ya. Nah, kalau tidak on cam itu buat saya sulit untuk memastikan orang ini masih engage atau tidak gitu. Ya, itu. Ya, kita bisa buat peraturan-peraturan, misalnya nggak apa-apa off cam, karena kan buat mereka pakai datanya itu kan yang saya merasa saya nggak tega ya kalau harus on cam, nanti semua dosen mewajibkan on cam. Mungkin nggak mampu dia untuk pakai data untuk menanggung semuanya. Itu ketika di rumah kan kondisi orang masing-masing berbeda. Tapi ya saya buat peraturan, misalnya nggak apa-apa off cam, tapi ketika saya panggil namanya harus langsung merespon gitu ya. Tapi ya saya merasa tidak bisa optimal gitu ya. Saya juga mencoba pakai aplikasi-aplikasi dengan teknologi, tetapi ya saya merasa belum optimal, tetapi saya berusaha sebaik-baiknya lah, sebaik-baiknya. Tapi ini cobaan buat kita semua. Ya syukur sekarang situasi sudah kembali normal, dan ini harus kembali membangun jembatan itu lagi. Dengan kembali ini pun masih mahasiswa, saya nggak tahu kalau mahasiswa Ibu, tapi kalau siswa ini terutama yang kelas SD, SMP, mereka udah 2 tahun setengah dalam kondisi begitu, ini struggling lagi ya. Iya, luar biasa. Ini memang kita para guru, juga siswa dan orang tua juga ya harus punya daya adaptasi ya untuk bisa menerima situasi itu. Dan sekarang daya adaptasi sudah kita lakukan, ini adaptasi yang sebaliknya ini, karena sudah zona nyamannya dipakai online kan, untuk kembali onsite ini adaptasi yang baru lagi. Betul. Nah, ini ada beberapa info nih Bu tentang kondisi sekarang nih ya, yang coba kita lihat nih teman-teman. Ini kehilangannya itu kalau numerasi setara 6 bulan Bu, literasi setara 5 bulan. Ya, kita coba lihat lagi. Ini presentasi siswa mengalami kesulitan ini di membaca angka. Ya, seperti ini prosentasenya. Yang mampu 60%, tidak mampu 40%, itu jumlah yang gede ya Bu ya. 40%. Berikutnya. Untuk soft skill ini, khususnya di generasi Z ya. Mereka 55% itu mengalami kesulitan, nggak having fun lagi ya. Jadi sekolah mungkin mereka tidak lagi mengalami satu kesukaan seperti yang dulu gitu ya. Find difficulties being happy. Untuk menjadi gembira aja mereka
mungkin tidak lagi seperti dulu yang mudah, tetapi harus mencari cara yang ekstra gitu supaya membuat mereka gembira. Dan ini yang membuat saya juga prihatin ya. Mereka mengalami kesulitan dalam maintain relationship-nya gitu ya. Ada pertengkaran, kemarahan dan sebagainya. Kita lihat next. Motivasi belajar ini 2021 menurun signifikan nih. Nah itu correlate ya terhubung juga tadi dengan nggak suka, mengalami relationship-nya juga kurang baik. Kita coba lihat disiplinnya. Kedisiplin siswa. 90% Bu. Ini dari penelitiannya ini Prabawangi ini ya. 90% mereka ngerjakan sesuatu itu multitask loh. Tidak satu pekerjaan. Ya, jadi doing more than one activity. 72% itu absen, itu tadi bilang off cam, nggak tahu mereka ngapain ya. Benar. Nah, ini dari data-data gini Bu, Ibu dengan keunikan Ibu, kira-kira kalau Ibu melihat guru-guru kita ini gimana Bu? Mereka mengalami masalah seperti ini. Ya, saya kira ini ujian yang sangat berat buat para guru. Seperti data yang tadi Bu Sinta sampaikan itu memang benar sekali. Jadi yang perbandingan saya S1, S2, S3. S2, S3 itu tidak mengalami masa itu karena usia mereka itu sudah usia pada tahapan yang sudah tidak seperti siswa pra SD, SD maupun jenjang menengah ya. Karena gini, perkembangan manusia itu kan sesuai dengan tahapannya. Yang tadi saya katakan mahasiswa saya S2, S3 itu sudah pada masa dia tidak setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain gitu ya. Betul. Tetapi mereka sudah mendapatkan, kalau mahasiswa S2, S3 itu kan dari keluarganya. Terus mereka masih juga berkarir gitu. Sementara anak-anak sekolah, dunia mereka itu ya dunia dengan teman-teman sebaya. Itu kebutuhan anak-anak itu dengan teman sebaya, dengan peer group-nya. Lah ketika pandemi, pembelajaran jarak jauh, teman sebaya itu kan tidak ada, adanya di layar itu. Sehingga kalau anak-anak pra SD, pra TK itu kan perlu bermain fisik gitu, interaksi fisik. Nah itu ketika tidak terjadi, nah itu ya ada efek kepada anak-anak gitu. Bisa begitu ya? SD, SMP juga mereka perlu bertemu dengan teman-teman sebaya. Ketika PJJ itu tidak terjadi, ya itu bisa membuat mereka stres. Sebenarnya bukan hanya siswanya, gurunya juga. Ya, di Australia studinya tentang well-being, teachers well-being. Gurunya itu juga mengalami stres disorder, bahkan juga sampai ada yang depresi begitu ya. Tapi kalau di sini tadi kan data-data itu anak-anak memang. Jadi yang tadi bisa katakan motivasi, disiplin, ya itu menurun banyak sekali. Kalau yang literasi, numerasi itu justru yang paling ringan, ya paling ringan karena itu masih bisa diatasi. Tapi penurunan motivasi, disiplin, perilaku itu yang lebih mengkhawatirkan ya lebih mengkhawatirkan. Kalau misalnya itu nanti guru-guru saat ini, khususnya kalau saya melihat mungkin yang paling sulit mungkin yang TK ya Bu. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu mereka bisa adjust lagi gitu ya dengan situasi sekolah, dengan peraturan dan sebagainya itu anak-anak SD ini kira-kira gimana ya Bu ya untuk mengintervensi itu? Kalau guru TK sekarang begini, yang berat itu di SD Bu Sinta, karena kita pandemi berapa 2,5 sampai 3 tahun ya? 2,5 tahunan ya betul. Sekolah menjadi PJJ itu. Kalau guru TK ya sekarang terima anak baru lagi gitu ya. Tapi guru SD kelas 1 ini loh sedang menghadapi anak-anak yang ketika playgroup dan TK itu tidak pernah ketemu teman kan. Jadi sekarang masuk di SD itu. Ini yang berat di SD. Ini yang berat kalau TK ya mereka sudah menjalani itu berat. Tapi kemudian anak-anak itu sudah lulus sekarang ada di SD. Jadi anak-anak SD kelas 1, kelas 2 ini yang tadinya tidak pernah ketemu teman. Di kami S2 juga ada demikian gitu. Ada S2 yang lulus langsung ini. Jadi selama 2 tahun kuliah kan. Selama 2 tahun enggak pernah ketemu. Barusan ini wisuda baru ketemu gitu. Tapi yang tadi saya katakan untuk S2 itu minimal lah problemnya. Paling-paling
seperti ini toh teman saya gitu Pak, pada saat wisuda itu ketemunya begitu. Tapi dampak berat itu untuk anak-anak usia dini. Karena kebutuhan untuk bertemu itu luar biasa. Yang tadi saya katakan mahasiswa S2 kami itu wah sekarang keranjingan ketemu terus. Gitu ya? Karena selama 2 tahun hanya ketemunya di aplikasi PJJ gitu ya. Iya. Tapi dari sisi kualitas mereka lulus dengan begitu dan lulus dengan seperti biasanya, menurut Ibu ada bedanya nggak? Tidak terlalu sih. Kalau S2 tidak terlalu. S2 enggak ya? Karena S2 itu kan masa pembentukan karakter, motivasi kan dengan sendirinya sudah tersaring. Karena untuk orang melanjutkan S2 itu ya pada umumnya itu adalah kemauannya sendiri ya. Jadi sudah ditekati, sudah ada komitmen pribadi seperti itu. Jadi istilahnya self-regulated learning itu loh Bu Sinta. Mereka sudah self-regulated learner. Mencapai di situ. Udah punya motivasi, disiplin, metakognisi, itu mereka sudah punya bekal itu sendiri gitu kalau S2 gitu. Benar Bu. Jadi kalau itu yang di level paling bawah itu yang masih struggling banget ya Bu ya. Termasuk juga SMP, SMA itu betul. juga. Di masa teenagers mereka masih mencari jati diri. Dan 2 tahun setengah seperti itu, sekarang begini, wah ini adjustment-nya juga. Kalau learning loss-nya masih bisa dikejar ya. Justru ini lebih penting perilaku ini ya Bu ya. Iya. Bu, kita ngobrol lebih lanjut nih Bu. Nah, kalau keunikan seorang Bu Anita nih, kita coba tarik nih Bu. Tadi kan kita lihat di sisi pendidikan, di sisi sekolah dan sebagainya ya. Saya ingin tahu nih Bu, bagaimana ketika Ibu di rumah gitu. Ketika Ibu sebagai istri, sebagai mama, seorang ibu dari pipa gitu ya. Apa keunikan-keunikan yang Ibu bawa itu as a messenger itu tadi, atau builder atau provider itu tadi, Ibu bagaimana mengawinkan itu ketika peran Ibu berada di rumah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu deh foto-foto keluarganya Bu Anita, cuma sedikit nih, saya ambil sedikit. Wah nampaknya hobi bersepeda nih ya Bu ya. Hobi kekinian pada saat pandemi ya. Benar-benar sehat tuh. Ini di mana nih Bu? Itu di Solo. Oh, iya. Solo atau Semarang? Solo kayaknya, Solo. Iya, so sweet ya. Bagus sekali. Pipa lagi nggak di sini nih Bu ya? Iya, lagi studi ya. Oke, ya. Bu, gimana Bu? Cerita dong peran Ibu. Karena saya melihat guru-guru nih kadang dia ketika di lapangan, di sekolah nih, wah jagoan banget ketika dia bisa menerapkan. Tapi ketika di rumah, bingung sendiri dengan anaknya. Aduh, anak saya begini gitu ya. Ya, Ibu gimana nih? Saya bersyukur ya Bu Sinto bahwa saya tuh mendapat banyak dukungan dari keluarga, terutama dari suami dan anak, juga dari orang tua saya dan saudara-saudara ya. Mereka sangat mendukung bahwa saya menjadi guru gitu. Kalau di rumah ya saya berupaya untuk memposisikan diri saya itu juga sebagai murid ya. Dan anak saya itu sudah menjadi guru buat saya gitu. Saya belajar banyak dari pipa ya, dan itu yang sangat memperkaya hidup saya, mewarnai. Jadi saya bisa kenal mahasiswa saya, kenal anak didik saya, itu juga karena saya belajar banyak dari pipa, dari seorang anak gitu. Dia cerita gitu, apa yang ada di kepalanya gitu sebagai anak muda gitu ya. Dan misalnya tindakan saya terhadap dia, tidak selalu semuanya tindakan yang baik ya terhadap dia. Kadang-kadang saya evaluasi diri, saya refleksi, kadang-kadang sebagai orang tua pun saya melakukan kesalahan-kesalahan terhadap anak gitu. Itu ya, kemudian saya lihat respon dia, perilaku dia, itu seperti memberikan masukan buat saya sudah berkata-kata tidak atau kurang baik terhadap pipa. Dia reaksi seperti ini, itu membuat saya belajar. Sehingga Ibu juga bisa mentransferkan itu kepada murid juga ya. Apa yang ada di hati dan kepala mereka kurang lebih similar ini usianya. Dan orang bilang bahwa kok pipa ini makin menjadi kayak saya atau apa, orang kan dia sekolah terus gitu ya. Sekarang sedang baru mulai S3-nya. Komentar orang selalu, wah nanti jadi dosen ya kayak mamanya ya, jadi profesor ya kayak mamanya ya. Padahal tidak loh. Dia tidak pernah ingin, paling tidak sampai saat ini ya, bahwa dia mau menjadi akademisi gitu. Jadi orang kan heran, ngapain kok sampai S3? Kalau nggak mau jadi akademisi. Tapi pokoknya kalau ditanya ke dia, enggak mau jadi dosen gitu. Ya, tapi toh dalam pekerjaannya, sebelum dia sudah resign dari pekerjaannya karena sekarang studi lagi ya,
Tapi dalam pekerjaannya itu kok dia melakukan fungsi-fungsi dan peran guru juga gitu. Dia mentraining, dia mementori. Itu juga fungsi itu gitu. Tanpa terasa itu dia lakukan iya, ya. Iya, Mungkin masih sebagai anak usia sekian. Usia berapa Bu sekarang? 29. Maka apakah masih ada masa di mana enggak lah, saya mau punya identitas berbeda, nggak mau apa istilahnya kalau nggak mau ikut nggak orang mau tua, pansos panjat sosial kayak mamanya gitu ya. Mungkin mau punya sendiri mungkin, gitu ya. Mungkin Bu, ya. biar dia menemukan jalannya sendiri. Iya. Kalau sebagai istri Bu? Sebagai istri ya suami sangat mendukung karena ketika dia baca ya media massa ataupun media sosial ada hal yang terkait guru itu selalu dia forward ke saya gitu. Jadi itu dukungan kecil seperti itu ya. Ya masuk juga nih ke profesi ibu Iya. Jadi nyatu nih antara profesi ibu ketika di tempat di lingkup pendidikan dan juga di rumah gitu ya. Udah nyatu, udah blend gitu ya Bu ya. Bu, kalau saya tarik ke kolega nih sekarang. Ibu di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ya. Gimana Bu ketika Ibu mewarnai di sana dengan kolega, mungkin dengan supervisor atau rektor dan sebagainya, gimana Ibu? Ya, saya berusaha menempatkan diri sebagai rekan ya Bu Sinta ya. Bukan hanya kepada yang senior maupun pada yang junior maupun yang sebaya ya, sebagai rekan. Kan orang bilang guru itu mulia profesinya, panggilannya gitu. Tapi kalau kita jadikan kata kerja, jangan menggurui orang gitu kan ya kita terus sama juga dengan di keluarga ya, berusaha untuk tidak menggurui gitu loh. Baik itu kepada suami maupun pada anak gitu, apalagi pada rekan ini kan. Tapi kadang-kadang kan sulit kan kita kalau kita care, kita peduli pada orang, kita mau orang itu menjadi lebih baik, itu kan kita yang sudah profesinya guru itu seringkali terlepas gitu loh, apa kelepasan kayak menggurui gitu. Itu yang saya berusaha untuk tidak melakukan itu ya. Dan tadi sebagai messenger itu yang peran paling berat itu adalah orang bilang akhirnya the messenger is the message. The messenger is the Buat message. saya itu tantangan yang paling berat karena apa yang kita katakan itu kita sendiri, persona kita itu yang dilihat orang itu. Misalnya kalau saya mengatakan ke mahasiswa saya banyaklah membaca, ya saya harus menunjukkan saya sendiri itu suka membaca. Betul Bu. The messenger is the message. Makanya makin ke tengah Bu Sinta, kayak pendeta, pastor itu paling berat. Karena itu kaitannya dengan yang sangat tinggi ya, misalnya perilaku, iman yang sangat baik, ustadz, kiai, pendeta, itu berat kan? Gitu. Saya tertarik ini karena saya melihat itu tadi kan dari guru kecil ke guru besar. Kalau masih guru kecil mungkin lebih oke. Begitu guru besar ini kan yang di sekitarnya udah ngelihat gitu ya. Ada rasa yang kalau memang pengen menggali sesuatu menggali, tapi kalau enggak mereka justru akan menghindar itu ya Bu ya. Itu Ibu alami juga? Iya. Soal disiplin. Kalau kita ngajarkan disiplin, tapi kita sendiri itu datang ke kelas terlambat, tidak siap, materi tidak kita siapkan, itu the messenger is the message. Walaupun kita ngomong, ayo mahasiswa harus membangun perilaku disiplin, tapi mahasiswanya melihat dosennya, gurunya tidak disiplin, ya itu yang pelajaran itu tidak akan diserap oleh siswa. Iya, benar-benar Bu. But I think you are a good messenger, Bu. Oh, belum, Bu Sinta, belum. Kita lihat nih, gitu loh. Ada 3 orang yang lagi mau cerita nih. Bagaimana seorang Bu Anita ini adalah a good messenger ya, buat kita semua gitu. Silahkan, mari kita. Ini Mbak Tari. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tri Lestari, biasa dipanggil Tari. Saya adalah salah satu dosen pendidikan fisika di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saat ini saya menjadi koordinator di Laboratorium Media Pembelajaran Sains. Saya kenal Bu Anita sejak saya S1 karena beliau memberikan perkuliahan perkembangan peserta didik. Beliau sangat berjasa sekali dalam pendidikan saya, terutama ketika saya S3. Beliau selalu memberikan motivasi dan selalu menunjukkan bahwa saya ini bisa, bahwa saya ini
bisa melalui semua tantangan yang ada di S3 meskipun background saya dari keluarga yang sederhana gitu. Karena bapak dan ibu saya adalah tidak lulus hanya pendidikan sampai SD, tetapi saya bisa sampai S3 karena beliau ini selalu memberikan motivasi bahwa saya ini bisa gitu. Jasa beliau sangat luar biasa dalam pendidikan saya, terutama saat ini juga beliau selalu memberikan motivasi, ayo penelitian, ayo mengerjakan jurnal, ayo menyelesaikan ini dan itu sangat memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan apapun, dan banyak hal dari beliau yang saya terapkan dalam kehidupan saya, terutama ketika mengerjakan dimanapun. Yang penting kita fokus meskipun dalam keramaian atau dalam keadaan apapun. Kalau kita fokus dan tahu apa yang harus dikerjakan, pasti akan selesai dan cepat. Terima kasih. Nama saya Niwiranda, saya bekerja di Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro di Timika, Papua. Saya kenal Bu Anita sudah cukup lama, sejak masih jadi mahasiswa di Fakultas Sastra UK Petra, hingga kemudian saya berkesempatan membantu karya Bu Anita di bidang pendidikan di Timika. Sejak mahasiswa hingga bekerja, cukup banyak yang saya pelajari dari Bu Anita Lee. Antara lain, sikap untuk selalu mau mendengarkan, selalu terbuka, dan menjelaskan dengan mudah. Itu sangat berguna di Papua ini. Dan Bu Anita selalu bisa melihat sisi positif dari segala hal. Di Papua banyak permasalahan pendidikan, banyak hal yang harus diperbaiki, kadang itu membuat putus asa, tapi setelah diskusi dengan Bu Anita, selalu ada jalan keluar dan semangat untuk bisa terus memperbaiki kondisi pendidikan bagi masyarakat Amungme dan Kamoro di Timika. Dan sampai sekarang banyak metode yang pernah dilakukan Bu Anita masih dilakukan hingga sekarang di Timika, seperti pelatihan guru, rekrutmen beasiswa, pengelolaan asrama, dan yang saya pelajari lagi dari Bu Anita adalah keberpihakan Bu Anita pada anak-anak dan kaum yang terpinggirkan. Itu yang selalu saya ingat dan selalu menjadi inspirasi bagi saya hingga saat ini. Terima kasih Bu Anita atas semua inspirasi, tetap berkarya dan tetap semangat. Terima kasih. Prof. Anita Lee adalah salah satu tokoh yang memberi saya inspirasi dalam berkarya di dunia pendidikan. Saya masih ingat ketika itu saya masih menjadi salah satu mahasiswa di kelas beliau di tahun 2000 di sebuah kelas Afro-American, di mana tiba-tiba beliau meminta beberapa teman sekelas saya yang tinggi badannya kurang untuk keluar kelas dan tidak boleh mengikuti pelajaran. Pada saat itu saya sendiri merasa bingung kenapa tiba-tiba dosennya marah-marah dan mengeluarkan mereka. Setelah kelas berjalan beberapa saat, beliau memanggil teman-temannya tadi untuk masuk kembali dan mengajak kami semua untuk berdiskusi. Ternyata tujuannya adalah supaya kami semua dapat merasakan apa yang namanya penindasan. Ini adalah pokok dari pelajaran Afro-American. Dari situ saya mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwa dalam mengajar sebuah kelas kita harus berkreasi, kita harus membuat sesuatu sehingga siswa itu lebih tertarik, siswa lebih memahami, bukan hanya menyampaikan materi yang ada di textbook dan satu arah lecturing seperti yang pada umumnya terjadi. Untuk itu saya berterima kasih untuk inspirasi yang telah diberikan dari Prof. Anita Lee. Terus berkarya. Tuh Bu, Waduh, gimana Bu terima rasanya Bu? kasih. Mau Baru nangis buka saya. nih. You are a good messenger Wah. Bu ya. Mereka bisa menceritakan itu, padahal kalau yang terakhir ini berarti kan berapa puluh tahun ya Bu? Lama mungkin ya, sudah lama ya. Tapi itu membuat dia menguatkan dia sampai menjadi guru seperti sekarang gitu ya.
luar biasa. Bu, ini pertanyaan terakhir. Ya. Nah, Ibu kasih dong tipsnya untuk para guru gembira ini. Langkah-langkah kecil lah, sederhana. Apa yang mereka bisa lakukan untuk beradaptasi, menaklukkan situasi yang tidak mudah pasca pandemi ini. Ya, tadi Bu Sinta di awal kan membuka dengan Parker Palmer ya. Saya juga mendapat banyak inspirasi dari Parker Palmer itu dari buku-bukunya, Courage to Teach, The Heart of a Teacher. Ya, bahwa kita itu sesuatu yang buat saya itu spiritual ya. Kita menjadi guru itu. Jadi saya melihat dalam diri kita itu ada Tuhan gitu ya, ada Allah, ada pencipta kita gitu. Tapi seringkali kan kita belum menemukan itu. Kita masih dengan kesibukan, dengan kesesatan kita itu, kita belum menyatu dengan itu. Nah, lewat profesi para guru ya, profesi sebagai guru. Kalau profesi lain saya nggak bisa bicara, itu bidang orang lain gitu ya. Kalau di profesi messenger tadi guru, itu saya melihatnya sebagai lingkaran-lingkaran gitu ya. Saya itu adalah satu lingkaran di mana inti lingkaran itu adalah Tuhan kita. Kemudian ada lingkaran yang lain itu siswa, ya, mahasiswa, siswa. Lingkaran yang lain itu bidang yang kita ajar. Nah, kita harus terkoneksi dengan masing-masing itu. Terkoneksi dengan siswa, supaya kita mengenal siapa ini siswa. Jadi tadi 3 orang ini sekarang jadi dosen ya, dia sudah Ibu Tari. Kemudian Pak Oni, Mas Oni itu di Papua profesi resminya bukan guru, bukan dosen, tapi dia melakukan banyak peran-peran sebagai guru untuk masyarakat Amungme dan Kamuro di sana. Kemudian Pak Copin, Bu Sinta tahu juga guru ya. Jadi saya mengenal pribadi mereka itu adalah pribadi yang berbagi, yang punya bela rasa pada sesamanya. Kalau Copin setahu saya malah orang tuanya juga guru gitu. Jadi itu sudah malah mendarah daging terinternalisasi di Copinnya gitu. Nah, itu kita mengenal siswa, mengenal mahasiswa kita, mengenal pembelajar itu kita terkoneksi dengan mereka, dengan pribadi mereka. Dan kita ya tidak mungkin kita mengenal mereka 100% gitu ya. Baik itu dari segi jumlah mereka semuanya maupun masing-masing pribadi. Karena seorang pribadi itu kan lebih dalam dari samudera, orang bilang gitu ya. Tapi paling enggak kita berusaha untuk connect dengan mereka. Betul. Nah, kita juga berusaha connect dengan bidang yang kita ajar. Kalau bidang saya bahasa Inggris, ada yang bidangnya matematik, MIPA. Kalau Bu Tari itu MIPA gitu. Kita berusaha mendalami terus gitu. Itu juga belum bisa 100% ya. Saya dosen bahasa Inggris, tapi apakah saya sudah hebat sekali dalam bidang bahasa Inggris? Tidak juga gitu. Itu ya Bu ya? Ya, tidak juga gitu. Jadi itu kan perjalanan terus. Terus harus. Nah, dalam perjalanan ini kita itu kan harusnya kita membangun jembatan itu. Jembatan dengan peserta didik, dengan siswa, dengan mahasiswa itu ada jembatan, yaitu kita ngobrol dengan mereka, kita perhatikan mereka. Kalau dengan mata pelajaran, mata kuliah, itu kan jembatan kita itu ya kita baca, kita mengikuti konferensi, kita bersama-sama dengan orang yang sebidang dengan kita untuk lebih memahami. Nah, tapi jembatan ini seringkali tidak lancar. Tidak lancarnya apa? Banyak tantangannya gitu. Misalnya beban administrasi terlalu banyak, terus juga macam-macam lah. Mungkin intrik persaingan dengan sesama, terus kegagalan-kegagalan kita sendiri. Nah, itu tidak selalu lancar. Tapi ya itu namanya orang hidup, harus selalu kita jalani, kita atasi, kita upayakan. Lah kalau kita sudah bisa mengenal siswa kita, mahasiswa connect, dan kita juga bidang itu, kalau saya ya, kenapa saya harus mengenal dan connect dengan bidang bahasa Inggris. Buat saya bahasa itu juga adalah jembatan. Bahasa asing itu kita jembatan untuk mengenal budaya-budaya lain, mengenal orang lain yang tidak satu bahasa dengan kita. Itu semua jembatan. Dan nanti akhirnya kalau kita sudah bisa mengenal
relatif optimal ya, tidak bisa sempurna, itu akhirnya kita akan menemukan diri kita sendiri juga. Dengan kita menemukan diri sendiri, kita menemukan Tuhan juga melalui profesi kita. Luar biasa, sampai ke situ ya Bu. Akhirnya jadi connect semua nih ya. Mulainya membangun jembatan ke sana, ke sini, jembatannya nyambung nih ya. Dan akhirnya kembali merefleksi diri kita. Dan ini Bu Sinta, 3 yang Bu Sinta tampilkan ini kan mahasiswa terbaik ya. Kadang-kadang di kelas kan kita mendapatkan siswa atau mahasiswa yang problem kan, yang bukan yang terbaik kan. Nah itu juga buat kita adalah upaya menemukan diri kita sendiri juga. Kenapa ya kok saya nggak bisa connect dengan anak ini? Kenapa ya dia itu kok di kelas itu problem? Kenapa ya kok dia kayak nantang saya gitu? Justru itu yang paling membutuhkan kita sebetulnya ya Bu ya. Iya. Ini saran buat para guru-guru gembira ya Bu ya. Supaya ketika ngalamin kesulitan itu justru itulah, lihat pada diri sendiri. Apa yang kita bisa lakukan lebih buat mereka. Wah, terima kasih Bu Anita. Ini inspirasi yang luar biasa. Pengennya ngobrol terus, waktu harus dibatasi. Semoga tayangan ini nanti akan mengetuk, menggugah para guru-guru muda, juga guru-guru senior nih, Bu, untuk terus berkarya, mengikuti jejak Ibu menjadi guru yang besar gitu ya. Terima kasih Bu Anita sekali lagi. Salam sehat dan gembira. Para sahabat guru gembira, sampai sekian tayangan perdana ini. Kita akan ketemu di next month ya, bulan yang akan datang dengan tamu sosok guru gembira yang berbeda. Sekali lagi, salam gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Terima kasih. Keberhasilan guru tak hanya dari tingginya ilmu, kedalaman tekad dan hati juga menjadi titik temu. Ketika sekolah tak lagi pamer kuota, kreativitas guru harus mampu hadir menjadi pelita. Tuntutan kesempurnaan menekan jiwa yang bebas. Sebagai pembawa pesan pun terpaku kebas. Biarlah ide mengalir deras. Sudah saatnya guru berlari lepas. Selamat Hari Guru Nasional 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengucapkan selamat atas penyelenggaraan podcast Guru Gembira yang diselenggarakan oleh Yayasan Terampil. Terima kasih kepada Yayasan Terampil yang selama ini konsisten terus memberikan pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah. Tidak hanya di Surabaya, tapi juga di seluruh Indonesia. Saya berharap Yayasan Terampil terus bersemangat dalam menyebarkan kegembiraan bagi para guru di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.